Banjir yang semakin tinggi membuat sebagian warga Komplek Berkat Alam Sekumpul Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan mulai mengungsi. Banjir yang mencapai 1 meter merendam semua rumah warga dan terpaksa menyelamatkan harta benda mereka agar tidak rusak terendam banjir. Dalam tut. Sudah hampir setengah meter pula. Sudah berapa hari banjirnya? Udah 2 hari yang di rumah itu 2 hari. 2 hari ini. Kalau jalanan ini sudah lama pula? Kalau jalanan ini setengah bulan dah. Sementara di Samarinda, Kalimantan Timur, banjir juga merendam 2 kecamatan di Samarinda Utara dan Sungai Pinang. Tim relawan gabungan mengevakuasi warga yang akan mengungsi ke rumah kerabat. Debit air terus mengalami peningkatan dan meluas ke sejumlah wilayah akibat limpahan air dari bendungan Benanga dan ditambah lagi hujan yang masih mengguyur kota Samarinda. Tim bencana gabungan dan relawan terus disiap-siagakan di sejumlah titik untuk memantau peningkatan air dan membantu warga yang ingin dievakuasi. Yang ada di posko termasuk relawan terpadu ya, itu terus memantau perkembangan di lapangan, juga termasuk membantu evakuasi, dan perkembangan data itu menjadi basis kami untuk distribusi bantuan yang sedang kita siapkan untuk dapur umum. Warga dan posko darurat sangat membutuhkan bantuan logistik untuk persiapan makanan dan tim kesehatan. Dari Banjar, Kalimantan Selatan dan Samarinda, Kalimantan Timur, Sairi Ardi Wirya, iNews melaporkan. Banjir di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara berangsur surut. Arus balik libur panjang kawasan wisata Puncak Bogor, Jawa Barat tampak mulai lenggang. Kedatangan jenazah Basri, WNI korban penembakan di Malaysia, disambut keluarga. Halo pemirsa, Sindo Malam hadir dengan beragam informasi terkini tanah air terutama mancanegara. Bersama saya Nata Arman, inilah Sindo Malam selengkapnya. Pemirsa Sindo Malam, kita awali dengan informasi terkait dengan air yang menggenangi kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara sejak tadi pagi kini mulai berangsur surut. Malam ini sejumlah kendaraan baik roda 2 dan roda 4 kembali bisa melintas. Ketinggian yang tadi pagi mencapai 60 cm kini tersisa hanya semata kaki atau 10 hingga 20 cm. Beberapa aktivitas masyarakat yang sempat terhambat dan lebih memilih berdiam di rumah masing-masing kini mulai dapat melakukan aktivitasnya. Meskipun banjir telah surut, pihak kepolisian tetap mengerahkan beberapa tenda evakuasi di beberapa titik. Pemirsa, banjir mengepung berbagai wilayah di Jakarta. Banjir dan ketinggian bervariasi menghambat laju lalu lintas dan membuat warga terpaksa mengungsi. Di Jakarta Utara, banjir membuat akses jalan Boulevard Raya Kelapa Gading tidak bisa dilewati kendaraan. Sejumlah pemotor yang nekat melintasi banjir mengalami mati mesin. Dibantu warga sekitar, pemilik motor berupaya menyalakan mesin yang terlanjur basah terkena genangan air. Sejumlah mobil juga mengalami mogok. Ketinggian air yang bervariasi yakni 30 hingga 50 cm menyebabkan sejumlah mobil ini mati mesin. Akibat banjir ini, akses jalan dari arah Pulau Gadung ke Kelapa Gading dan sebaliknya tidak bisa diakses. Di Jakarta Barat, banjir setinggi 15 hingga 30 cm menggenangi Jalan Raya Grogol, tepatnya di Jalan Satria Raya. Sebagian pengendara memilih nekat menerjang genangan air. Banjir juga berdampak ke permukiman warga di Kelurahan Jelambar.
Ketinggian air di permukiman warga berkisar dari 20 hingga 40 cm. Sementara itu, di Jakarta Timur, kawasan Kebonpala, Kampung Melayu terendam banjir hingga setinggi 70 cm. Banjir disebabkan meluapnya Kali Ciliwung. Menurut penuturan warga, air mulai naik sejak Selasa sore. Meski banjir merendam rumah mereka, sebagian warga enggan dievakuasi dan memilih bertahan di rumah masing-masing. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, pemukiman warga di Jalan Semper Barat, Cilincing, Jakarta Utara sejak Selasa malam terendam air hingga 1 meter lebih. Tingginya air yang merendam kawasan pemukiman membuat sejumlah warga harus dievakuasi. Petugas gabungan TNI Polri melakukan evakuasi warga lansia yang terjebak akibat rumahnya terendam air di kawasan Semper Barat, Cilincing, Jakarta Utara. Hujan yang mengguyur sejak Selasa malam mengakibatkan permukiman warga ini terendam air setinggi 1 meter lebih. Hingga Rabu sore, ketinggian air masih bertahan di 70 cm hingga 80 cm. Petugas masih berjaga-jaga untuk mengantisipasi naiknya ketinggian air. Sementara itu, tim gabungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD bersama tim relawan kemanusiaan lainnya terus menyisir warga perumahan Villa Tomang, Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten. Ketinggian air di wilayah ini berkisar 50 hingga 150 cm. Dengan bantuan petugas, warga pun dievakuasi ke lokasi pengungsian yang berlokasi di sejumlah sarana tempat ibadah. Kecamatan yang terdampak banjir yaitu di Kecamatan Rajek dan di Kecamatan Pasar Kemis. Di Kecamatan Rajek itu ada 3 titik, 3 perumahan yang terbanjir. Untuk di wilayah Pasar Kemis ada 4 titik di wilayah Kecamatan Pasar Kemis. Kalau untuk jumlah total keseluruhan rumah yang terendam banjir di 2 kecamatan itu berapa? Jumlah keseluruhan yang terendam banjir rumah yang di Kecamatan Rajek dan di Kecamatan Pasar Kemis itu sebanyak 850 rumah. Warga berharap normalisasi terhadap Sungai Cirarap dan Situ Gelam yang mengalami pendangkalan bisa dilakukan. Dari Jakarta dan Tangerang, Banten, tim liputan iNews melaporkan. Sementara itu banjir tidak hanya mengepung Jakarta, namun juga wilayah penyangga. Di perumahan Suropati Residen, Bekasi, Jawa Barat, banjir menggenang sejak Selasa malam hingga Rabu pagi di Kabupaten Tangerang, Banten. Banjir juga setinggi setengah meter menggenangi pemukiman warga. Dari rekaman kamera pengawas terlihat sejumlah titik jalan di perumahan Suropati Residen, Desa Sri Mukti, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu pagi tergenang banjir. Banjir yang terjadi sejak Selasa malam mencapai ketinggian air hingga 60 cm. Bahkan air masuk hingga ke dalam rumah warga. Meski air surut, warga khawatir banjir kembali datang lantaran drainase yang buruk dan tidak adanya resapan air atau danau. Warga berharap agar dibangun resapan air sebagai solusi mengatasi banjir. Tadi malam, Pak. Tadi malam. Jam berapa? Dari jam berapa ini? Dari jam 10-an kalau nggak salah. Kalau saya enggak, kalau yang tetangga pada masuk. Oh, masuk ke belakang rumah ya? Blok Iya, S semua ini ya? Iya, pada masuk semua blok E. Paling parah kalau di sini, Pak, dia. Kalau di ini sedengkul kalau di depan rumah saya. Sementara di perumahan Villa Tomang, Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten, tim gabungan BPBD bersama relawan menyisir rumah-rumah warga yang tergenang banjir setelah hujan dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah ini sejak Selasa sore hingga malam. Ketinggian air berkisar setengah hingga 1,5 meter. Banjir diduga akibat meluapnya Sungai Cirarap dan Situ Gelam sehingga warga diungsikan ke musola dan rumah warga lainnya.
Ya, setiap tahun pasti banjir karena kita kan tinggal di belakang danau. Ada berapa rumah yang terendam, Pak? Yang terendam ada 35 kakak. Itu untuk ketinggian air berapa, Pak RT? Untuk saat ini 1,5. Tadi kita evakuasi pakai perahu itu 1,5 meter. Sementara 2 kecamatan di wilayah Rajek dan Pasar Kemis terendam banjir. Sementara korban banjir sudah dievakuasi ke balai warga yang menjadi lokasi pengungsian. Untuk wilayah kecamatan yang terdampak banjir yaitu di Kecamatan Rajek dan di Kecamatan Pasar Kemis. Di Kecamatan Rajek itu ada 3 titik, 3 perumahan yang terendam banjir. Untuk di wilayah Pasar Kemis ada 4 titik di wilayah Kecamatan Pasar Kemis. Genangan banjir juga masih terjadi di perumahan Mekarsari, Kecamatan Rajek, Banten dengan ketinggian hampir 2 meter. Meski pada siang hari air mulai surut, ratusan warga bertahan di pengungsian karena rumah mereka masih terendam banjir. Total warga terdampak dari 5 RT itu ada kurang lebih 195. Tadi data valid 195 dari 5 RT. Warga berharap air cepat surut sehingga mereka bisa kembali beraktivitas. Dari Bekasi dan Tangerang, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, hujan deras yang mengguyur kawasan Tangerang dan sekitarnya membuat jalan perimeter utara Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang, Banten terendam banjir. Akibatnya banyak kendaraan bermotor mengalami mogok ketika melintas jalan tersebut. Antrian kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 terjadi di Jalan Perimeter Utara Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten sejak Selasa malam. Hal ini dikarenakan Jalan Perimeter Utara Bandara Soekarno-Hatta terendam banjir. Intensitas hujan deras yang mengguyur kawasan Tangerang membuat sejumlah jalan lainnya mengalami hal serupa. Hujan lebat sepanjang malam membuat jalan tersebut mengalami banjir hingga lutut orang dewasa. Bahkan kendaraan roda 2 yang melintas mengalami mogok mesin. Nampak para pengendara yang akan pulang maupun berangkat kerja malam di bandara harus mengeluarkan tenaga ekstra saat melintas di area banjir tersebut. Pasalnya air hujan yang mengguyur wilayah tersebut tidak bisa mengalir ke kali lantaran kali yang berada di samping Jalan Perimeter Utara tersebut juga meluap. Sejumlah pengendara mengatakan banjir ini baru terjadi kali ini karena tingginya intensitas hujan pada Selasa malam. Sementara untuk ketinggian air banjir diperkirakan setinggi lutut orang dewasa. Baru gini kayaknya. Bentar ya, Pak. Ini curah hujannya kayaknya. Pelan-pelan aja, Pak. Kayak gini juga biasanya kalau hujan. Kayak gini. Ketinggiannya berapa senti nih, Pak? Kira-kira. Lutut. Diketahui tidak hanya akses menuju bandara maupun jalur perimeter utara, selain itu kawasan kargo juga mengalami banjir, sehingga kawasan Bandara Soekarno-Hatta terkepung oleh genangan air yang cukup tinggi. Diharapkan kepada masyarakat baik pekerja maupun pengguna jasa bandara agar mengakses informasi titik banjir berada dan datang lebih awal agar terhindar dari kemacetan serta keterlambatan saat menuju bandara. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Tidak hanya di Jakarta, hujan deras yang terjadi di wilayah Bogor membuat air sungai meluap. Sejumlah rumah warga di kampung pensiunan Tugu Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat terendam. Belum ada laporan kerusakan atau korban akibat peristiwa ini. Pemirsa, intensitas hujan yang cukup lebat dan angin kencang sejak kemarin membuat puluhan pesawat gagal mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Bahkan 23 maskapai dengan tujuan Bandara Suta harus melakukan pengalihan pendaratan ke bandara terdekat serta ada yang kembali ke bandara asal. Hujan dan angin kencang yang melanda Jakarta dan sekitarnya sejak Selasa malam membuat 23 pesawat baik domestik dan internasional tidak bisa mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Data dari Jakarta Air Traffic Service Center, sejak kemarin hingga dini hari tadi, di wilayah Bandara Suta terjadi cuaca buruk sehingga jarak pandang menjadi terbatas dan berangin kencang.
Menurut petugas, dari 23 penerbangan yang terdampak, 19 penerbangan rute domestik dialihkan ke bandara terdekat, di antaranya Bandara Lampung, Padang, Palembang, dan Yogyakarta. Sementara untuk 4 penerbangan rute internasional dialihkan ke Bandara Singapura. Kalau dalam kasus tadi malam itu hanya karena cuaca, Pak. Jadi jarak pandangnya rendah, kemudian anginnya juga kurang bagus. Tapi lebih ke jarak pandang. Kalau untuk runway aman, Pak? Nggak kena tergenang banjir? Runway alhamdulillah aman, tidak ada genangan banjir. Semuanya beroperasi dengan normal, fasilitas juga normal. Meski sempat tidak bisa mendarat, pihak bandara memastikan seluruh maskapai dengan tujuan Bandara Soekarno-Hatta saat ini telah tiba dan mendarat dengan lancar dan aman. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Pemirsa, BMKG memprediksi potensi hujan lebat hingga ekstrim di sejumlah wilayah Indonesia diakibatkan sejumlah anomali iklim yang terjadi bersamaan. Masyarakat pun diminta waspada akan potensi bencana yang ditimbulkan hingga bulan April. Dan berikut pernyataan Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati dalam perbincangan bersama dengan rekan David Silahoij. Sebetulnya kejadian kemarin itu sudah diantisipasi sejak akhir November atau awal Desember, karena di bulan Oktober kami memantau bahwa masuknya monsun atau hujan dari Asia itu akan dimulai bulan November dan mengakibatkan musim hujan di wilayah Indonesia dan akan meningkat atau terjadi puncak musim hujan itu terutama wilayah Jakarta dimulai Januari dan sebagian di bulan Februari. Jadi sesuai dengan hasil prediksi bahwa di bulan Januari dan nanti hingga pertengahan Februari DKI akan mengalami puncak musim hujan. Selain itu bersamaan dengan terjadinya fenomena La Nina lemah akibat meningginya suhu muka air laut di Samudra Pasifik, sementara suhu muka air laut di wilayah perairan Indonesia semakin menghangat, maka terjadilah anomali iklim yang disebut La Nina lemah dan berdampak pada peningkatan curah hujan hingga 20%. Selain itu juga terjadi Madden-Julian Oscillation atau pergerakan awan-awan hujan dari Samudra Hindia sepanjang Khatulistiwa yang saat ini melintasi masuk wilayah Indonesia bagian barat. Selain itu juga terjadi fenomena seruak udara dingin yang masuk dari dataran tinggi Tibet menuju wilayah Indonesia bagian barat. Dan yang terakhir terjadi bersamaan fenomena gelombang ekuator atau gelombang atmosfer ekuator, yaitu gelombang Rossby dan Kelvin. Kesemua fenomena tersebut terjadi bersamaan dan berdampak pada saling menguatkan peningkatan curah hujan, maka terjadilah hujan yang ekstrim. Itu diantisipasi sejak bulan awal Desember. Jadi itu 20% meningkat karena semua hal itu berkolaborasi begitu ya? Betul sekali. Saling amplifikasi menguatkan. Oke, jadi kalau dilihat wilayah mana nih selain Jakarta yang akan terdampak dalam waktu bersamaan? Ya, dalam waktu bersamaan juga terjadi di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat ya. Kemudian juga terjadi di Kalimantan, baik Kalimantan Selatan, Barat, Timur, kemudian di Sulawesi Utara, Selatan, hampir seluruh wilayah Sulawesi. Kemudian juga terjadi di Maluku dan di Papua. Dan ini akan Sumatera juga terjadi bersamaan. Akan berlangsung berapa lama situasi dengan anomali seperti tadi yang disampaikan? Sebetulnya kalau anomali La Nina lemah, saya ulangi ya, anomali iklim berupa La Nina lemah, ini masih akan berlangsung hingga Maret atau April, yang berdampak pada peningkatan curah hujan hingga 20%. Kalau Madden-Julian Oscillation, ini akan segera berakhir, akan segera berlalu dalam beberapa hari ke depan, paling 3 hari ke depan.
sampai 1 minggu ke depan. Kalau fenomena seruak udara dingin juga akan tidak lama, hanya beberapa hari. Yang cukup lama adalah fenomena monsun Asia. Masuknya monsun Asia bersamaan dengan terjadinya El Nino lemah, ini masih akan berlangsung hingga Maret-April. Beralih informasi lainnya pemirsa, arus balik libur panjang kawasan wisata Puncak Bogor, Jawa Barat tampak mulai lenggang. Kontras dengan kemarin, kendaraan yang menuju kawasan Puncak mengalir lancar. Begitu juga dengan arah sebaliknya ke arah Jakarta, tidak terjadi antrian kendaraan. Selain hari libur terakhir, sepinya kawasan Puncak karena cuaca yang belum menentu. Meski demikian, masih terpantau kendaraan dari arah Jakarta menuju ke kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Pemirsa, arus balik libur panjang Isra Mi'raj dan Imlek meninggalkan kota Bandung melalui gerbang tol Paster terpantau padat. Kepadatan bahkan sempat membuat panjang lebih dari 2 km menuju ke gerbang tol Paster. Pemirsa, inilah kondisi kepadatan arus balik kendaraan wisatawan yang tinggalkan kota Bandung melalui gerbang tol Paster pada Rabu sore. Arus lalu lintas kendaraan yang hendak menuju gerbang tol Paster terpantau padat merayap dan terjadi antrian panjang lebih dari 2 km. Antrian panjang kendaraan ini mulai terlihat dari jembatan Layang Paspati hingga kawasan Jalan Junjunan arah gerbang tol Paster. Tersendatnya arus lalu lintas disebabkan banyaknya kendaraan yang berhenti di bahu jalan untuk membeli oleh-oleh. Selain itu, libur panjang arus lalu lintas menuju Pantai Carita dan Anyer, Banten, macet hingga 8 km. Selain di Anyer, kemacetan juga terjadi di Malioboro, Yogyakarta. Antrian kendaraan terjadi hingga 8 km akibat banyaknya kendaraan yang akan melakukan perjalanan balik dari kawasan Pantai Carita dan Anyer. Hal ini diakibatkan tingginya animo masyarakat yang berwisata di kawasan pantai, memanfaatkan momen libur panjang Isra Mi'raj dan libur Imlek. Untuk mengurai kemacetan, Polres Cilegon menerapkan sistem satu arah di kawasan Ciwandan. Sistem one way mulai diberlakukan pada Senin sore. Di Yogyakarta, kepadatan arus lalu lintas terjadi dari Jalan Mataram dan Jalan Abu Bakar Ali menuju kawasan Malioboro. Kepadatan kendaraan ini mencapai puncaknya pada sore hari. Meski macet, para wisatawan tetap memilih Malioboro sebagai tujuan wisata lantaran ingin menikmati suasana ikonik di kota pelajar ini. Tujuannya memang mau liburan ya, karena libur panjang ini kan suasananya lumayan rame dari hari Jumat. Dari hari Jumat itu sudah rame semua tempat wisata. Selain menikmati lokasi wisata, kawasan Malioboro juga dipadati pengunjung yang berbelanja oleh-oleh seperti baju batik, kaos, dan jajanan khas Yogyakarta. Tim Liputan melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, korban terakhir tragedi laka laut Pantai Drini, Gunung Kidul berhasil ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Jenazah pun langsung diberangkatkan ke Mojokerto. Korban terakhir tragedi kecelakaan laut Pantai Drini yang menenggelamkan 13 siswa SMP 7 Mojokerto, Jawa Timur bernama Rifki Yuda akhirnya ditemukan. Korban ditemukan pada kedalaman 10-15 meter di sekitar lokasi terakhir para korban terlihat. Selanjutnya korban langsung dibawa ke ruang pemulasaraan RSUD Sabtosari Gunung Kidul, Yogyakarta dan diberangkatkan ke rumah duka pada Rabu siang. Menurut petugas, korban berhasil dievakuasi sekitar 7.30 waktu Indonesia Barat. Tim gabungan berhasil mengevakuasi dan membawa korban ke rumah sakit. Namun korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Dengan ditemukannya korban terakhir, maka operasi pencarian laka laut Drini resmi ditutup. Penemuan dimulai dari pagi tadi pukul 5 diawali dengan penyisiran menggunakan perahu dengan radius 300 meter dari TKP. Sampai dengan pukul 7 dilaksanakan apel gabungan seluruh tim rescue yang ada. Kemudian pembagian tugas, ada yang menyisir dari atas tebing, kemudian ada yang dilakukan penyelaman kemudian akhirnya ditemukan 7.30
ditemukan korban terakhir. Lokasinya tidak jauh dari penemuannya kemarin. Sebelumnya petugas SAR mendapatkan laporan adanya belasan siswa yang tenggelam pada Selasa pagi. Petugas berhasil mengevakuasi 9 orang dan dilarikan ke RSUD Sabtosari, sedangkan 4 orang lainnya dinyatakan hilang. Ketiga korban hilang, yakni Malvin, Vian, dan Baihaki ditemukan pada radius 100 meter dari lokasi terakhir korban terlihat. Sementara itu korban atas nama Rifki baru berhasil ditemukan pada Rabu pagi pukul 7.30 waktu Indonesia Barat di sekitar lokasi korban terlihat. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismayo Wibowo, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Malam. Pemirsa, TNI Angkatan Laut dan Dit Pol Airut Polda Banten bersama dengan nelayan kembali melanjutkan pembongkaran pagar laut di perairan Kronjo, Kabupaten Tangerang, Banten. Kondisi cuaca dan gelombang laut yang mencapai 2 meter membuat pembongkaran pagar laut di hari ke-7 ini kurang maksimal. TNI Angkatan Laut dari Lanal Banten dan Dit Pol Airut Polda Banten bersama nelayan kembali melanjutkan pembongkaran pagar laut perairan Kronjo dan Mauk, Kabupaten Tangerang, Banten. Pembongkaran pada hari ke-7 melibatkan 180 personil gabungan ini dilakukan di perairan Kronjo hingga perairan Mauk. Kondisi cuaca dan gelombang laut yang mencapai 2 meter membuat pembongkaran pagar laut tidak maksimal. Pasalnya, kapal nelayan yang digunakan untuk melakukan proses pembongkaran terombang-ambing di tengah laut sehingga menyulitkan petugas saat mencabut pagar bambu. Kondisi gelombang laut yang cukup ekstrim membuat proses pembongkaran ditunda lantaran khawatir dengan keselamatan petugas dan nelayan yang melakukan pembongkaran. Untuk hari ini, di hari ke-7 ini, kendala saat ini yang kita hadapi adalah masalah cuaca. Kalau dari kemarin, dari hari pertama sampai dengan hari ke-6, kita bisa maksimal melaksanakan pencabutan pagar laut. Tapi untuk hari ini, kendala cuaca cukup mengganggu pekerjaan sehingga untuk hasil tidak maksimal. Biasanya kita bisa mendapatkan 500 sampai 1 km dalam sekali pencabutan dalam 1 hari. Tapi untuk hari ini karena ketinggian gelombang 1,5 sampai 2 meter, pencabutan pagar bambu tidak bisa maksimal dan hanya beberapa kapal nelayan saja dibantu dengan dari unsur Lanal dan unsur dari Dirpol Air yang bisa melaksanakan kegiatan, dan itu pun tidak dapat berlangsung dalam waktu lama dikarenakan kondisi cuaca. Diketahui TNI Angkatan Laut bersama nelayan hingga hari ke-6 sudah berhasil membongkar pagar laut sepanjang 18,7 km. Pagar laut yang sebelumnya membentang 30,16 km, kini hanya tinggal tersisa 11,46 km. Dari Kabupaten Tangerang, Aimarani, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono melalui staf khususnya Herzaki Mahendra menyebut ada dugaan penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan sertifikat pagar laut di Tangerang. Menko AHY mendorong agar dilakukan investigasi dan hasilnya disampaikan kepada publik. Melihat perkembangannya, ada dugaan penyalahgunaan wewenang di tingkat kantah maupun kerja juru ukur terkait soal terbitnya SHM dan SHGBID. Jadi perlu diteliti lebih lanjut mengapa pemerintah daerah juga bisa mengeluarkan PKKPR, persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, dan RTRW, rencana tata ruang wilayah. Padahal fisiknya adalah laut. RTRW Provinsi Banten dan PKKPR dari Bupati Tangerang ini konon dijadikan rujukan oleh Kepala Kantah sebagai dasar diterbitkannya SHM atau SHGB. Terkait dengan dugaan penyalahgunaan wewenang itu, Menko AHY telah mendorong agar dilakukan investigasi dan hasilnya disampaikan kepada publik. Beliau sudah menerima laporan bahwa hal ini sedang dilakukan oleh Kementerian ATR BPN. Oleh karena itu, mari kita percayakan kepada Menteri ATR, Kepala BPN untuk dapat menyelesaikan masalah ini secara tuntas. Setelah itu agar disampaikan kepada publik hasilnya. Menko AHY mendukung penuh Kementerian ATR BPN dalam hal ini. Jika dugaan penyalahgunaan wewenang itu memang betul terbukti, maka hal ini harus diproses secara hukum lebih lanjut. Pemirsa, setelah buron selama bertahun-tahun, pelarian Paulus Thanos tersangka dalam kasus korupsi KTP elektronik akhirnya berakhir. Dirinya ditangkap di Singapura atas bantuan lembaga anti korupsi Singapura atas permintaan penegak hukum Indonesia.
Paulus Thanos, tersangka KPK dalam kasus dugaan korupsi pengadaan KTP elektronik yang berstatus buron sejak Oktober 2021, ditangkap di Singapura. Penangkapan Thanos dilakukan oleh Lembaga Anti Korupsi Singapura atau Corrupt Practices Investigation Bureau atau CPIB atas permintaan penegak hukum Indonesia. Saat ini Paulus Thanos sedang ditahan di Singapura sambil menunggu proses ekstradisi yang diajukan pemerintah Indonesia. Mudah-mudahan semuanya prosesnya lancar. Itu dulu lah. Penangkapannya gimana? Pak benar di Singapura, Pak? Sedang apa mungkin? Iya, Pak. Di mana? Kalau itu kan dari sana nanti ya akan tindak lanjut. Kami hanya banyak melakukan koordinasi, ya kemudian nanti mudah-mudahan semuanya lancar. Di Singapura itu rumah tinggal di bandara atau gimana, Pak? Belum terverifikasi secara. Akan berkoordinasi dengan siapa aja nanti KPK untuk memulangkan? Ya, pastinya dengan pihak yang terkait semuanya. Ya. Paulus Thanos ditetapkan sebagai tersangka pada 13 Agustus 2019 atas pengadaan paket penerapan kartu tanda penduduk berbasis nomor induk kependudukan secara nasional tahun 2011 hingga 2013 pada Kementerian Dalam Negeri. Dalam kasus yang menyeret mantan Ketua DPR Setia Novanto, perusahaan milik Paulus Thanos PT Sandipala Arta Putra terbukti mendapat keuntungan fantastis yakni 140 miliar rupiah. Pada 2023, posisi Paulus Thanos sempat terendus di Bangkok, Thailand. Tim penyidik KPK sempat meminta bantuan kepolisian setempat untuk menangkapnya. Tetapi ditolak karena ia sudah berganti kewarganegaraan dan menggunakan paspor Guinea-Bissau, salah satu negara di Afrika. Namun Menko Hukum HAM Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut, saat melakukan korupsi Paulus Thanos masih warga negara Indonesia sehingga akan diekstradisi ke Indonesia untuk menjalani proses hukum. Ketika yang bersangkutan ditangkap di luar negeri, maka kewenangan untuk melakukan negosiasi perundingan untuk melakukan ekstradisi itu focal point adalah Menteri Hukum dan HAM. Dan saya sudah mendapatkan juga informasi bahwa Kementerian Hukum dan HAM bersama Kejaksaan Agung dan juga Kementerian Luar Negeri sedang berkomunikasi dengan pemerintah Singapura untuk yang bersangkutan diserahkan ke Indonesia sesuai dengan ekstradisi yang sudah ditandatangani antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Singapura. Paulus Thanos kan ini sekarang warga negara Afrika Selatan, Prof. Apakah bisa diekstradisi ke Indonesia, Prof? Persoalannya begini, ketika dia sedang melakukan kejahatan itu, dia warga negara apa? Ya. Dan saya kira belakangan dia baru pindah ke warga negara Afrika Selatan, dan itu pun kita mesti mempelajari juga, karena proses untuk pindah warga negara itu kan harus ada pelepasan lebih dulu terhadap warga negara Republik Indonesia. Sementara ini kita masih menganggap yang bersangkutan adalah warga negara Indonesia. Dalam mengungkap kasus korupsi KTP elektronik ini, KPK telah melakukan serangkaian tindakan hukum, termasuk menjatuhi hukuman pidana oleh pengadilan dan pemeriksaan sejumlah saksi, termasuk mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi. Paulus Thanos buronan kasus korupsi EKTP memiliki kewarganegaraan ganda. Namun Kementerian Hukum memastikan Paulus Thanos masih berwarga negara Indonesia dan akan diekstradisi. Kementerian Hukum mengungkapkan bahwa pemerintah tengah berkoordinasi dengan KPK, Polri, Kejaksaan Agung, dan Kemenlu untuk proses ekstradisi Paulus Thanos. Batas waktunya adalah 45 hari hingga 3 Maret 2025. Kementerian Hukum menyerahkan komunikasi antar pemerintah untuk ekstradisi Paulus Thanos ke Kementerian Luar Negeri. Sementara itu, Menteri Hukum memastikan bahwa Indonesia tidak mengenal dual kewarganegaraan dan pula tidak hangus secara otomatis. Bahwa yang bersangkutan juga saat ini memiliki paspor negara sahabat. Namun demikian, bahwa berdasarkan peraturan Menteri Hukum dan HAM, bahwa untuk melepaskan kewarganegaraan Indonesia itu tidak berlaku otomatis. Karena itu, saya ingin sampaikan bahwa ada 2 kali yang bersangkutan ingin mengajukan permohonan melepaskan kewarganegaraan.
Tetapi sampai hari ini yang bersangkutan belum melengkapi dokumen yang dibutuhkan. Karena itu status kewarganegaraan atas nama Paulus Thanos atau Chin Tianpo, ya. Chin Tianpo alias Paulus Thanos itu masih berstatus sebagai warga negara Indonesia. Informasi lainnya pemirsa, jenazah Basri warga negara Indonesia yang menjadi korban penembakan di Malaysia tiba di Terminal Kargo Bandara Sultan Syarif Kasim, Pekanbaru. Kedatangan jenazah disambut oleh keluarga dan PJ Gubernur Riau. Peti jenazah Basri diangkut dari Terminal Kargo Bandara menuju rumah duka di Pulau Rupat, Kabupaten Bengkalis. Pihak BP2MI mengatakan proses pemulangan jenazah almarhum berjalan lancar. Pemulangan jenazah dilakukan usai kerjasama antara pemerintah Indonesia dan KBRI Kuala Lumpur. Saat ini BP2MI masih fokus pada proses pemulangan dan pemakaman jenazah serta pemberian santunan kepada keluarga. Rencananya pihak keluarga akan memakamkan jenazah di pemakaman Kecamatan Rupat, Pulau Rupat pada malam ini. Kami dari Kementerian Perlindungan Pekerja Indonesia mengucapkan banyak terima kasih, dan setelah ini kami akan mengantar ke rumah duka, termasuk nanti untuk memberikan santunan kepada keluarga. Sikap kita terkait kematian korban. Ya, hari ini kami fokus untuk pemulangan. Tadi yang sudah saya sampaikan, kemudian sampai dengan membawa ke rumah duka. Kami tidak tidur dari pagi sampai ke malam gitulah. Dari pagi ke pagi kami menunggu bagaimana ceritanya saudara kami ini, apakah pasti dan keadaan seperti ini. Kalau memang betul kami sangat menerima apa adanya. Itulah takdir dari Yang Maha Kuasa yang diberikan kepada beliau dan juga cobaan terhadap keluarga yang kami rasakan. Pemirsa, pemerintah Indonesia mengecam penembakan terhadap pekerja migran Indonesia oleh Malaysia. Rencananya nota diplomatik akan dikirim untuk meminta pemerintah Malaysia menggelar investigasi. Inilah rekaman pasca penembakan yang dilakukan Agensi Penguat Kuasaan Maritim Malaysia atau APMM pada Jumat 24 Januari lalu. Penembakan diketahui terjadi di perairan Tanjung Ru, Selangor, Malaysia dan menimpa 6 imigran asal Indonesia, di mana 1 diantaranya meninggal dunia. Kecaman diberikan pemerintah melalui Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. P2MI juga mendesak pemerintah Malaysia untuk segera melakukan investigasi menyeluruh atas insiden yang terjadi. Ya, jadi kami mendorong agar penyelidikan ini bisa dilakukan secara komprehensif ya, agar informasinya bisa terang benderang, bisa transparan, sehingga ketahuan apa yang sebenarnya terjadi. Tapi yang pasti yang kami lihat di sini ada dugaan penggunaan kekuatan berlebihan. Karena sebetulnya kalau bicara soal pekerja migran ini kan bisa hanya ditangkap aja atau dibadai, tidak perlu sampai penggunaan sampai ditembak seperti itu ya, sampai apalagi ada yang meninggal. Rencananya KBRI di Kuala Lumpur juga mengirimkan nota diplomatik untuk mendorong penyelidikan atas insiden tersebut, termasuk kemungkinan penggunaan excessive use of force. Sebelumnya, dari hasil investigasi sementara, penembakan dilakukan oleh Otoritas Maritim Malaysia, Agensi Penguat Kuasa Maritim Malaysia. Penembakan dilakukan di perairan Tanjung Ru, Malaysia. 1 orang tewas dan 4 lainnya terluka. Tim Liputan iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Malam bersama saya Nata Arman. Pemirsa, momen perayaan Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili, Vihara Dharma Bakti Petak 9 Jakarta Barat melayani ibadah mulai dari pagi hingga pukul 9 malam. Umat Konghucu dengan khidmat membaca doa dengan menggerakkan dupa, berharap segala kebaikan dapat mereka peroleh pada tahun ini. Dupa menjadi simbol penerangan dan juga harapan. Vihara Petak 9 ini mampu menampung 500 umat yang beribadah di dalamnya. Informasi lainnya pemirsa, Ketua Umum PSSI Erick Thohir tengah berkunjung ke Belanda.
kunjungannya ke Belanda untuk bertemu staf pelatih dan sejumlah pemain timnas keturunan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir baru-baru ini bertemu staf pelatih timnas Patrick Kluivert, Alec Pastoor, Denny Lanzat, dan Gerald Vandenberg. Pertemuan dilakukan guna membahas persiapan skuad Garuda jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Selain bertemu dengan sejumlah staf pelatih, Erick Thohir juga bertemu sejumlah pemain timnas yang berkarir di Liga Belanda. Sejumlah pemain yang ditemui antara lain Tom Hey, Maes Hilgers, Kelvin Verdonk, Ragnar Oratmangun, Eliano Renders, dan Sandy Walsh. Pertemuan dilakukan untuk mendengarkan masukan dan berdiskusi terkait timnas jelang pertandingan melawan Australia dan Bahrain pada bulan Maret mendatang. Pemirsa, kritikan pedas ditunjukkan kepada PSSI usai Garuda Nusantara gagal meraih kemenangan di turnamen pemanasan jelang Piala Asia U20. Skuad asuhan Indra Syafri 2 kali kalah saat melawan Yordania dan Suriah. Garuda Nusantara mendulang hasil negatif dalam turnamen Mandiri Challenge Series 2025. Di laga perdana, Indonesia kalah 1-0 melawan Yordania. Sementara di laga kedua, skuad Merah Putih harus mengakui keunggulan Suriah 2 gol tanpa balas. Hasil ini membuat pelatih Indra Syafri harus melakukan evaluasi. Hal senada juga disampaikan Garuda fans di sosial media. Kritikan pedas ditujukan kepada PSSI dan Coach Indra Syafri. Timnas Indonesia harus berbenah diri jika ingin hasil terbaik di Piala Asia U20 nanti. Dalam turnamen pemanasan jelang Piala Asia ini, Indonesia masih akan berhadapan dengan India di laga terakhir Kamis besok.